Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain serta jangan menggunjing satu sama lain. Begitulah peringatan dalam Al-Quran yang sering kita dengar, tapi sering pula kita abaikan. Rasulullah juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Sahih Bukhari. Namun di sebuah kampung yang tampak tenang, ada seorang tetangga yang justru sibuk membuka aib, menyebar gosip, dan memelihara iri hati. Hingga suatu malam yang mencekam terjadi. Teriakan minta tolong memecah hujan deras. Lampu rumahnya padam. Dan tak seorang pun datang menolong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelajaran apa yang Allah tunjukkan lewat peristiwa itu? Simak kisahnya sampai selesai, karena mungkin tanpa sadar, kisah ini dekat dengan kehidupan kita. Di sebuah kampung yang tenang, Bu Ratna sudah dikenal sebagai tetangga yang paling ingin tahu. Sejak pagi ia selalu duduk di teras dengan mata yang sigap mengawasi siapapun yang keluar atau masuk rumahnya. Bagi warga lain, awalnya itu hanya kelakuan biasa. Tapi lama-lama, rasa ingin tahu Bu Ratna berubah menjadi kebiasaan mengomentari semua yang terjadi di sekitar. Suatu pagi, sebuah mobil baru diparkir di depan rumah Pak Arman yang baru pindah. Anak-anak kampung berkerumun untuk melihat. Ibu-ibu ikut tersenyum kagum, namun dari balik tirai, Bu Ratna menatap dengan mata yang tajam. Baru juga pindah, sudah pamer, gumamnya. Siangnya, ia mulai berkeliling ke tetangga lain, menyebarkan komentar dan menanyakan tentang keluarga Pak Arman. Dengan suara setengah berbisik tapi sengaja terdengar, ia bilang, katanya sih kerja biasa, kok bisa langsung beli mobil? Atau jangan-jangan ada yang gak beres? Beberapa tetangga mulai mendengar dan ikut penasaran. Benih prasangka mulai tumbuh. Pak Arman dan keluarganya mulai merasakan perubahan. Sapaan yang dulu hangat kini terasa dingin. Senyum yang biasanya terbuka kini terasa hambar. Istri Pak Arman, seorang wanita lembut, hanya bisa menahan sedih. Anak-anaknya bertanya pelan, Bu, kenapa teman-teman gak main ke rumah lagi? Ia hanya tersenyum tipis dan menahan air mata. Dari kejauhan, Bu Ratna melihat semua itu. Bukannya merasa bersalah, ia justru merasa puas. Ia mulai lebih rajin mengamati rumah Pak Arman. Ia hafal jam keluar masuk, siapa yang bertamu, dan bahkan mulai memerhatikan isi rumah. Semua ini ia catat di ponsel dan ingat di kepala untuk dijadikan bahan gosip berikutnya. Hari demi hari, gosip mulai tersebar. Tetangga yang tadinya ramah mulai menjaga jarak. Anak-anak yang dulu bebas bermain kini mulai ragu. Pak Arman merasa ada yang berubah, tapi ia tidak tahu salahnya di mana. Bu Ratna merasa senang karena seolah berhasil mempengaruhi pandangan orang lain. Setiap kali ada kesempatan, ia menaburkan komentar pedas yang membuat orang mulai membicarakan hal-hal kecil keluarga Pak Arman sebagai sesuatu yang mencurigakan. Situasi itu perlahan mengubah suasana kampung. Dari yang dulu damai dan hangat, kini mulai dipenuhi bisik-bisik dan tatapan curiga. Orang-orang mulai lebih banyak mendengarkan Bu Ratna, bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena penasaran. Semua orang di kampung mulai terjebak dalam lingkaran gosip yang dia mulai. Pak Arman dan keluarganya mencoba tetap tenang, tapi setiap hari terasa lebih berat. Mereka tidak tahu dari mana masalah ini akan berhenti. Bu Ratna terus mengamati, terus membisikkan komentar, dan terus menabur rasa iri. Ia bahkan tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya sedang menyiapkan konsekuensi yang lebih besar. Suasana mulai menegangkan, tapi belum ada yang menyangka malam yang akan datang akan mengubah semuanya. Tanpa sadar, kampung yang tenang itu mulai masuk dalam lingkaran masalah yang perlahan tapi pasti mempersiapkan azab bagi hati yang iri dan lisan yang tidak terjaga. Beberapa minggu setelah komentar Bu Ratna tersebar, suasana kampung mulai berubah. Gosip yang awalnya dianggap sepele kini mulai dipercaya sebagian warga. Nama Pak Arman dan keluarganya perlahan menjadi bahan pembicaraan setiap sore di warung atau saat berkumpul di teras rumah. Katanya sih kerjaannya cuma biasa-biasa, tapi kok rumahnya bisa kelihatan mewah ya, kata salah satu tetangga. Jangan-jangan ada yang gak beres, sahut tetangga lain. Setiap ucapan Bu Ratna terdengar seperti kebenaran. Ia selalu ada di tengah-tengah percakapan, memastikan orang lain mendengar versi yang ia ingin mereka percayai.
keluarga Pak Arman mulai merasakan dampaknya. Anak-anaknya pulang sekolah dengan wajah sedih. Teman-teman mereka mulai menjaga jarak, enggan bermain seperti dulu. Istrinya, wanita yang lembut dan selalu ramah, hanya bisa menahan kesedihan. Setiap sapaan kini terasa dingin, senyum yang dulu tulus kini hambar. Suatu siang, Pak Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Dari balik jendela, ia menangkap Bu Ratna berdiri diam, ponsel di tangan, memotret aktivitas rumahnya secara diam-diam. "Bu Ratna," teriaknya. Bu Ratna terkejut dan hampir menjatuhkan ponsel. "Ah, saya cuma lihat-lihat saja." "Rumah tetangga kok pelit amat dilihat," jawabnya sambil tersenyum tipis. Tetapi bagi Pak Arman, ini bukan lagi kebetulan. Ini sudah terang-terangan. Beberapa warga yang mendengar juga mulai mendekat. Suasana mulai tegang. Perdebatan muncul, suara meninggi, warga saling melihat. Topeng keramahan Bu Ratna mulai retak di depan banyak orang. Namun bukannya merasa bersalah, Bu Ratna malah merasa dipermalukan. Hatinya panas, dendam mulai tumbuh. Ia mulai merencanakan gosip berikutnya, menyebar cerita yang lebih berlebihan, memastikan setiap orang mendengar dan mempercayainya. Dampaknya mulai terasa di rumahnya sendiri. Suaminya yang biasanya sehat sering mengeluh sakit kepala, anak-anaknya mulai membantah dan tidak patuh. Bisnis kecilnya juga mulai sepi. Namun Bu Ratna tetap tidak sadar bahwa semua masalah ini berakar dari sikapnya sendiri. Lingkaran fitnah itu mulai membakar ketenangan seluruh kampung. Orang-orang yang dulu rukun kini lebih waspada, saling curiga. Setiap kata Bu Ratna, setiap bisikannya, seolah menabur benih masalah baru yang siap meledak. Malam pun datang, namun ketenangan tidak ada. Pak Arman dan keluarganya mulai merasakan ketegangan yang terus menumpuk. Setiap langkah terasa diawasi, setiap tamu diperhatikan. Dan Bu Ratna? Ia puas, tapi tanpa sadar, malam yang gelap dan hujan deras sedang menunggu untuk mengubah segalanya. Sejak perdebatan dengan Pak Arman, Bu Ratna tidak lagi sekadar bergosip santai. Ia merasa harga dirinya diinjak, dan hati yang iri berubah menjadi keinginan untuk menjatuhkan. Ia ingin semua orang melihat bahwa ia benar dan Pak Arman salah. Setiap malam, ia duduk di teras dengan ponsel di tangan, mengamati rumah Pak Arman. Semua aktivitas dicatat, semua tamu diperhatikan, setiap barang baru di rumah diamati dengan teliti. Foto-foto diambil diam-diam, catatan dibuat di kepala, semua untuk memastikan cerita berikutnya terdengar pasti benar. Warga kampung mulai menyadari sesuatu. Cerita Bu Ratna terdengar berlebihan, nada bicaranya makin tajam, wajahnya tak lagi ramah. Namun Bu Ratna tetap merasa dirinya benar. Setiap komentar pedas dianggapnya fakta, bukan gosip. Ia bahkan mulai merencanakan fitnah yang lebih rapi, memastikan bahwa orang lain percaya pada versi ceritanya. Tanda-tanda perubahan juga muncul dalam hidupnya sendiri. Dagangannya mulai sepi, suaminya sering sakit, anak-anaknya mulai sulit diatur. Rumah yang dulu hangat terasa sumpek. Namun hatinya masih panas dan ia menyalahkan orang lain atas segala kesulitan yang ia alami. Sementara itu, Pak Arman dan keluarganya mencoba tetap tenang. Mereka sadar Bu Ratna iri dan suka menabur gosip, tapi mereka tidak tahu sampai kapan sikap Bu Ratna akan memengaruhi tetangga lain. Hingga suatu sore, langit kampung mendadak gelap lebih cepat. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan. Bu Ratna berdiri di teras rumahnya, menatap rumah Pak Arman dengan tatapan penuh kesal. Ponselnya masih menggenggam foto-foto diam-diam. Tiba-tiba, petir menyambar sangat dekat. Bu Ratna tersentak, ponselnya hampir terjatuh. Tubuhnya bergetar, dada terasa sesak, dan gelisah yang selama ini ia abaikan mulai muncul. Malam itu, hujan turun deras, lebih deras dari biasanya, seolah mempersiapkan sesuatu yang besar. Tanpa disadari, setiap langkahnya yang menyebarkan iri dan fitnah sedang menyiapkan konsekuensi. Lingkaran keburukan yang ia ciptakan mulai mendekat ke titik puncak. Semua yang dulu ia anggap sepele kini menunggu waktunya untuk menghantam. Suasana mencekam semakin nyata. Malam yang gelap, hujan yang deras, dan hati Bu Ratna yang panas menandai bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Setiap tetes hujan seperti mengingatkan bahwa sesuatu yang tak diinginkan sedang menanti. Hujan turun deras tanpa henti,
Angin kencang menerpa dinding-dinding rumah kampung. Malam itu Bu Ratna sendirian di rumah. Suaminya masih sakit di kamar lain, anak-anaknya menginap di rumah saudara. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sunyi, sepi, dan asing. Ia mencoba menenangkan diri sambil duduk di ruang tengah. Suara hujan di atap seperti ketukan yang menekan. Setiap detik terasa lambat, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, petir menyambar sangat dekat. Lampu rumah langsung padam, gelap total. Hanya terdengar hujan dan detak jantungnya yang keras. Bu Ratna meraba meja untuk mencari ponsel, tapi tangannya gemetar. Suara benda jatuh terdengar dari rak. Beberapa buku dan gelas pecah berserakan di lantai. Bu Ratna panik dan mencoba berdiri, tapi kakinya terpeleset. Tubuhnya terjatuh keras, rasa sakit menjalar ke seluruh badan. Napasnya tersengal-sengal. Dalam gelap dan kepanikan, ia berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Namun hujan terlalu deras, angin terlalu kencang, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar dengan jelas. Warga yang mendengar kabar hanya bisa saling berpandangan dari balik jendela. Mereka tahu Bu Ratna sudah lama menyakiti hati orang lain dengan gosip dan iri, tapi kini ia sendiri mengalami ketakutan yang nyata. Di lantai yang dingin, Bu Ratna merasakan sepi yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa dimintai pembelaan. Hanya dirinya sendiri dan penyesalan yang datang terlambat. Air mata bercampur dengan hujan yang masuk melalui atap bocor. Ia mulai teringat semua wajah yang pernah ia sakiti, setiap bisikan yang ia sebar, setiap kata iri dan sinis yang keluar dari mulutnya. Semua itu kini berputar di kepalanya. Dada terasa sesak, bukan hanya karena sakit tubuh, tapi juga karena beban hati yang selama ini tidak pernah ia akui. Di tengah ketakutan itu, Bu Ratna tersadar dan mengucapkan lirih. Ya Allah, jika Engkau masih beri aku kesempatan, kalimat itu keluar dengan suara patah, tapi jelas. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar menyesal. Subuh mulai menjelang, hujan mulai reda. Warga akhirnya datang setelah mendengar kabar. Pintu rumah dibuka, dan Bu Ratna ditemukan lemah, namun masih selamat. Malam panjang itu telah menjadi saksi runtuhnya kesombongan dan iri hati yang selama ini ia pelihara. Setelah kejadian itu, sesuatu berubah di hati Bu Ratna. Ketakutan dan penyesalan mengajarinya bahwa iri hati dan gosip tidak pernah membawa kebaikan. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menimbulkan akibat yang besar. Malam yang mencekam itu menjadi titik balik hidupnya. Pagi itu, suasana kampung terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, namun rumah Bu Ratna masih diselimuti kesunyian. Ia duduk di teras, menatap jalan kampung yang mulai ramai kembali. Hati yang dulu dipenuhi iri dan rasa ingin tahu berlebihan kini terasa hampa, tapi bukan hampa biasa. Ini adalah hampa yang membawa kesadaran. Bu Ratna mengingat semua hal yang telah ia lakukan. Setiap gosip yang disebarkan, setiap kata yang menyakiti, kini terbayang jelas di pikirannya. Air matanya menetes pelan. Ia sadar bahwa semua rasa iri dan fitnah yang ia tabur selama ini hanya membawa dirinya sendiri ke dalam kesulitan. Dengan langkah perlahan, ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Warga yang melihatnya hanya menatap diam. Tidak ada senyum atau tatapan curiga, hanya kesunyian. Bu Ratna menghampiri rumah Pak Arman. Jantungnya berdebar, tapi tekadnya kuat. Ia menunduk, menatap ke arah Pak Arman dan berkata dengan suara pelan tapi tegas. Maafkan saya karena mulut saya telah menyakiti keluarga kalian. Pak Arman terdiam sejenak, istrinya memegang tangan anaknya. Luka yang ditimbulkan Bu Ratna nyata, tapi mereka memilih untuk memaafkan. Senyum tipis muncul di wajah Pak Arman. Tidak ada amarah, hanya kelegaan karena kebenaran tetap tegak. Sejak hari itu, Bu Ratna berubah. Tirai jendelanya tidak lagi digunakan untuk mengintip. Langkahnya lebih sering menuju majelis ilmu atau membantu tetangga. Lisannya dijaga, tidak lagi menyebarkan komentar pedas atau iri. Anak-anak kecil kembali bermain di halaman rumahnya. Tawa mereka mengisi udara yang dulu terasa tegang. Beberapa tetangga yang awalnya tersinggung mulai kembali bercengkrama dengannya. Damai perlahan kembali ke kampung itu, dan Bu Ratna merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia mulai menghitung kesalahan diri sendiri setiap malam sebelum tidur, bukan kesalahan orang lain. Meminta maaf bukan karena terpaksa, tapi karena sadar.
Ia belajar bahwa setiap perbuatan buruk yang keluar dari lisan akan kembali kepada diri sendiri. Pak Arman yang dulu menjadi sasaran iri hati kini justru sering membantunya. Tidak karena lupa-luka, tapi karena memahami arti memaafkan. Dari sini, Bu Ratna menyadari bahwa kebaikan orang yang pernah disakiti adalah teguran paling halus dari Allah. Kampung kembali hangat. Senyum muncul di wajah tetangga, anak-anak bermain tanpa takut, dan suasana damai kembali mengisi setiap sudut. Bu Ratna tahu, kehidupan yang damai dimulai dari hati yang dijaga dan lisan yang tidak menyakiti. Adzan maghrib berkumandang lembut di kampung. Langit mulai gelap, namun rumah Bu Ratna terbuka lebar. Tirai yang dulu ia gunakan untuk mengintip kini digeser, membiarkan cahaya masuk ke ruang tengah dan ke dalam hatinya. Air mata jatuh perlahan. Malam yang mencekam beberapa waktu lalu seolah kembali menghantui, tapi kini ia menyadari semuanya adalah peringatan dari Allah. Ia sadar iri hati, gosip, dan lisan yang tidak terjaga hanya akan menjerumuskannya sendiri. Di luar, anak-anak kecil tertawa bermain kembali. Tetangga saling menyapa dengan hangat. Senyum yang dulu hilang kini kembali. Bu Ratna melangkah keluar rumah dengan hati yang berbeda. Pak Arman dan keluarganya menatapnya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya senyum dan kelegaan. Bu Ratna menunduk pelan. Terima kasih karena memaafkan saya. Semoga Allah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri, ucapnya. Sejak malam itu, Bu Ratna benar-benar berubah. Tirai jendelanya tidak lagi digunakan untuk mengintip. Langkahnya kini lebih banyak untuk kebaikan. Lidahnya dijaga, hati lebih lembut, dan setiap kata yang keluar berusaha membawa manfaat. Ia belajar bahwa ketenangan dan kebahagiaan sesungguhnya datang dari hati yang bersih dan lisan yang dijaga. Kampung itu pun kembali damai. Suara tawa, salam hangat, dan senyum tulus memenuhi udara. Bu Ratna tahu, azab bukan selalu tentang tubuh yang jatuh, tapi hati yang tersadar. Nikmat terbesar bukan harta atau pujian, tapi kesempatan yang diberikan Allah untuk berubah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan like kalau kalian suka kisah penuh hikmah seperti ini. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya dan semoga kita semua selalu dijaga hati dan lisan.